Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru, yaitu episode 177. Di lokasi ritual pembukaan gerbang dunia bawah, sudah mulai bermunculan iblis-iblis lainnya yang keluar dari gerbang itu. Sementara itu, Mori sendiri ternyata menyadari bahwa Dante sudah kalah, dan dia terlihat penasaran dengan sihir yang digunakan untuk mengalahkan Dante. Kembali ke Asta dan yang lainnya, menurut Nahato dengan kekalahan Dante ini akan mengurangi kinerja pohon klipot. Tapi hal ini bukan berarti gerbang dunia bawah akan tertutup. Kekalahan Darkrai hanya memperlambat kinerja pohon klipot. Jika para kesatria sihir ingin menghentikan kinerja pohon klipot secara penuh, mereka harus mengalahkan dua anggota Darkrai lainnya. Kemudian Nahato memberikan kue pemulih mana kepada Asta dan yang lainnya. Asta, Magna, dan Lack pun kini terlihat bugar kembali dan siap menyelamatkan Kapten Yami. Saat itu Nahato tidak bisa melakukan teleportasi menggunakan bayangannya karena pengaruh sihir Darkrai yang terlalu kuat. Jadi mereka semua hanya bisa berjalan menuju tempat Darkrai lainnya. Ketika mereka sudah keluar dari ruangan Dante, tiba-tiba Dante bangkit kembali, tapi tubuh dia tidak beraturan dan terlihat seperti monster. Kemudian Jack berbalik karena merasakan kekuatan Dante. Dia mengatakan bahwa kecepatan regenerasi Dante memang sangat luar biasa, tapi sihir tubuh yang Dante banggakan itu membuatnya gila karena Dante tidak bisa mengendalikannya. Dengan kondisi seperti itu, Dante masih saja bersikap sombong dan menyatakan bahwa dia ingin membunuh mereka semua. Lalu Jack mengatakan kepada Dante untuk tidak merusak kemenangan rakyat jelata, dan setelah itu Jack menghabisi Dante. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju ruangan selanjutnya, Asta menanyakan kondisi penduduk kerajaan Heart kepada Lack. Menurut Lack, mereka semua sudah selamat. Kemudian Asta berpikir jika Lack ada di kerajaan Spade, berarti Noel pun ada di kerajaan Spade. Sementara itu, di ruangan Darkrai lainnya diperlihatkan Vanica sedang bertarung melawan Charlotte dan Riel. Charlotte dan Riel kewalahan menghadapi Vanica yang sudah menggunakan 100% kekuatan iblisnya. Charlotte menggunakan sihir Blue Rose untuk melemahkan sihir kutukan Vanica, tapi dengan sihir darahnya saja Vanica sudah sangat kuat. Ditambah ternyata saat itu Vanica menjadikan Lorope Chica sebagai boneka terkutuk untuk melawan Charlotte dan Riel. Menurut Riel, kekuatan Lorope Chica yang awalnya sudah kuat, ini menjadi jauh lebih kuat lagi dengan sihir kutukan Vanica. Setelah itu Charlotte berteriak bahwa dia akan menyelamatkan dan menghilangkan kutukan Lorope Chica. Tapi tidak lama kemudian Charlotte yang justru terkena serangan sihir darah yang menusuk seluruh tubuhnya. Charlotte pun dalam situasi yang berbahaya karena Vanica sudah bersiap menghabisinya. Beruntung saat itu datang Noel dan Gajah. Noel langsung menyerang Vanica dan Gajah menahan Lorope Chica. Vanica penasaran apakah Noel sudah bertambah kuat setelah pertarungan pertama mereka, karena sekarang Vanica juga sudah bertambah kuat dan bisa menggunakan 100% kekuatan iblisnya. Vanica ingin bermain dan bersenang-senang dalam pertarungannya bersama Noel. Tapi di sini Noel terlihat marah dengan apa yang Vanica lakukan kepada Lorope Chica. Noel saat itu bertekad akan mengalahkannya. Tapi tidak hanya Noel, ternyata Undin pun datang bersama Noel untuk menyelamatkan Lorope Chica. Noel saat ini sudah menjadi pengguna roh air Undin. Vanica tidak terlalu terkejut melihat Noel bisa menggunakan kekuatan roh air. Dia sudah memprediksi hal itu. Orang yang justru terkejut adalah Charlotte. Dia heran kenapa Noel bisa menggunakan kekuatan roh air Undin milik Lorope Chica. Setelah itu terjadi kilas balik. Saat Noel berada di Elysia, di sana penjaga Elysia yaitu Dryad sedang berbicara dengan Noel. Dryad mengatakan bahwa Noel mempunyai kekuatan yang harus dia kuasai sebelum dia menguasai Ultimate Magic. Noel terlihat bingung dengan ucapan Dryad. Lalu tiba-tiba muncul Undin. Noel terkejut karena ternyata Undin pun selamat. Noel penasaran bagaimana Undin bisa selamat dan berada di Elysia. Undin menjelaskan bahwa sekarang kekuatan dia sudah dilemahkan oleh kutukan Megicula. Jadi kontrak dia dan Lorope Chica pun untuk sementara waktu tidak aktif. Untuk memulihkan kekuatan dan mengumpulkan mana lagi, Undin harus berpindah ke Grimoire seseorang yang memenuhi syarat, dan orang itu adalah Noel. Menurut Undin, Noel memenuhi syarat untuk menjadi pengguna roh air. Setelah itu, Undin sedikit mengejek Noel dan mengatakan bahwa sebenarnya Undin tidak ingin memilih wanita liar, agresif, dan berisik seperti Noel, yang bahkan sangat jauh berbeda dengan Lorope Chica. Lalu Noel dengan sifat angkuhnya membalas Undin dengan mengatakan bahwa dia pun tidak mau bekerja sama dengan roh seperti Undin. Mereka berdua pun bertengkar, tapi berakhir ditenangkan oleh Dryad. Lalu Dryad menjelaskan bahwa Vanica yang sudah dirasuki iblis tingkat tertinggi Megicula tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah, bahkan oleh kesatria sihir tingkat Arcane sekalipun. Menurut Dryad, hanya roh sihir yang bisa mengalahkannya, yaitu dengan menggunakan Saint Stage atau tingkat suci. Dryad pun mengkonfirmasi pernyataannya perihal Saint Stage kepada Undin, tapi Undin hanya diam saja dan terlihat sangat
sangat murung. Noel mengatakan bahwa mereka tidak boleh hanya mengandalkan tingkat Arcane dan Asta saja, tapi mereka pun seharusnya sudah melatih Fugoleon dan Yuno yang memiliki roh sihir juga. Dan seharusnya Undine pun melatih Loro Pechica juga yang mempunyai kekuatan sihir besar untuk mencapai Sand Stage. Di sini akhirnya Undine menjelaskan bahwa dia pertama kali melayani seseorang ketika dia melayani ratu pertama kerajaan Heart. Hal itu terjadi karena Undine dan ratu memiliki pemikiran yang sama, dan sejak hari itu mereka melindungi kerajaan Heart bersama-sama. Bertahun-tahun kemudian, Undine bertemu Loro Pechica. Dia memiliki kekuatan sihir yang besar, walaupun dia masih kecil, dan Loro Pechica pun memiliki sifat layaknya seorang ratu. Selain itu, dia berbeda dengan ratu-ratu lainnya. Loro Pechica tidak bisa mempelajari sihir penyerangan, meskipun bisa hanya sebatas membuat boneka kesatria saja atau sihir palsu yang tidak bisa menyerang. Karena hal itu dia tidak bisa mencapai Sand Stage untuk mengalahkan iblis. Loro Pechica sifatnya terlalu baik, bahkan suatu ketika Loro Pechica takut mengecewakan Undine saat dirinya didiskualifikasi untuk menjadi ratu karena dia tidak bisa mempelajari sihir menyerang. Tapi Undine justru tidak mempermasalahkan hal itu karena kebaikan hati Loro Pechica adalah kebanggaan bagi Undine. Karena alasan itulah Undine tidak pernah membicarakan perihal Sand Stage kepada Loro Pechica, dan itu adalah keegoisan Undine sendiri. Bahkan jika ada iblis yang muncul di kerajaan Spade, bahkan jika Vanica mendekati Loro Pechica, Undine hanya ingin menjauhkan Loro Pechica dari pertarungan apapun. Undine ingin Loro Pechica tetap baik hati seperti dia biasanya, tapi karena keegoisannya itu, Loro Pechica dikutuk dan ditangkap. Undine merasa dirinya membuat pilihan yang salah. Saat itu Noel setuju, itu adalah salah Undine karena tidak memberitahu Loro Pechica tentang Sand Stage. Tapi itu tidak terlalu masalah karena hal itu pun merupakan kebaikan hati Undine. Hal seperti itu tidak bisa diterima bahwa kebaikan hati dan mencintai seseorang itu sesuatu yang salah. Noel mengatakan bahwa dirinya dan Undine tidak terlalu akrab, tapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan Vanica dan menyelamatkan Loro Pechica. Noel pun mengulurkan tangannya dan meminta Undine untuk memegang tangannya. Kilas balik selesai. Ini memperlihatkan pertarungan gajah melawan Loro Pechica. Vanica mengatakan bahwa dia hanya mengajari Loro Pechica hal yang menyenangkan. Loro Pechica pun pasti merasa senang sekarang. Vanica menyuruh gajah untuk menyerang Loro Pechica juga, tapi gajah tidak bisa menyerang Loro Pechica karena Loro Pechica adalah orang yang selama ini selalu gajah lindungi dengan seluruh kemampuan dan nyawanya. Sementara Noel terlihat marah dan merasa muak, sedangkan Vanica terlihat bersenang-senang karena dia ingin segera melawan Noel. Noel mengatakan bahwa memang benar orang yang terburuk adalah Vanica. Saat itu Noel terlihat sedang mempersiapkan dan akan melakukan sesuatu bersama Undine. Dia mengeluarkan mana yang cukup besar. Loro Pechica bahkan terlihat meneteskan air mata di sini. Lalu Vanica langsung menyerang Noel dengan sihir darahnya secara bertubi-tubi ketika Noel sedang mempersiapkan sesuatu bersama Undine. Vanica mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan Noel jika dia kalah secepat itu. Noel harus menghibur Vanica terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Noel pun muncul, lalu menyuruh Vanica untuk diam dan berhenti berbicara. Noel mengatakan bahwa ketika orang seperti Vanica tertawa layaknya orang bodoh yang egois, di sisi lain ada orang baik yang tersakiti dan menangis. Noel tidak akan pernah memaafkan hal itu. Di sini Noel terlihat memancarkan mana yang sangat besar, dan dia pun ternyata sudah berubah. Dia bergabung dengan Undine menggunakan Spirit Dive yang diberi nama Spirit Dive Sand Valkyrie Armor. Vanica terlihat merinding dan merasa sangat senang melihat Noel bisa menggunakan Spirit Dive itu. Lalu Vanica mengeluarkan sihir darahnya, yaitu Pack of Red Beast untuk menyerang Noel. Puluhan monster darah keluar dan menyerang Noel, tapi monster itu dikalahkan dengan sangat cepat oleh Noel. Tatapan mata dan kekuatan Noel semuanya berbeda dibandingkan saat pertempuran mereka di kerajaan Heart. Vanica sangat senang karena hal itulah yang dia tunggu-tunggu selama ini. Rill dan Charlotte pun terkesan dengan kekuatan Noel. Rill mengatakan meskipun sihir kutukan Vanica sudah dilemahkan oleh Blue Rose milik Charlotte, tapi Noel sangat hebat. Lalu Undine mengatakan bahwa mereka tidak boleh melambat. Noel harus bisa mengalahkan Vanica dalam waktu 1 menit. Tapi di sini Noel dengan percaya dirinya mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan Vanica dalam waktu 30 detik. Vanica sendiri terus-menerus menyerang Noel, tapi Noel dengan mudah bisa menghindari semua serangan Vanica. Bahkan Noel bisa menyerang balik. Mereka bertarung dengan kecepatan penuh. Vanica terlihat sangat puas dengan kekuatan Noel. Menurut Vanica, pertarungan itu sangat menegangkan, dan dia pernah merasakan pertarungan yang menegangkan seperti itu, tepatnya sesaat setelah dia dirasuki Megicula. Saat itu Vanica ingin mengamuk untuk menguji kekuatan iblis yang baru dia peroleh. Lalu saat itu Vanica mendengar rumor tentang seorang wanita kuat yang sedang bersembunyi
bersembunyi dari keramaian. Vanica ingin menyelinap keluar dari kerajaan Spade dan mencari wanita itu untuk bermain dengannya. Wanita itu adalah Asher Silva, ibu kandung dari Noel. Singkat cerita, mereka pun bertemu dan bertarung. Vanica terlihat puas dengan kekuatan iblisnya. Dia pun memuji kekuatan hebat Asher Silva. Mereka berdua sudah babak belur, tapi Vanica merasa masih belum selesai. Dia masih ingin bersenang-senang dengan Asher Silva. Setelah itu, Vanica melihat anak kecil sedang menggendong bayi yang bersembunyi di semak-semak. Vanica pun menghampiri anak itu. Mereka ternyata anak dari Asher Silva. Asher berteriak menyebut nama Noel dan Nozel. Anak itu ternyata Nozel, dan bayi yang sedang Nozel gendong adalah Noel. Vanica mengatakan bahwa Asher sangat berisik. Dia mengganggu urusannya dengan kedua anak itu. Vanica berpikir akan membunuh Asher terlebih dahulu jika dia berisik seperti itu. Vanica pun mengetahui kedua anak itu adalah anak dari Asher, dan dia sangat menyayangkan Asher memiliki anak, karena menurut Vanica, mereka itu melelahkan dan sangat mengganggu. Wanita kuat seperti Asher menurutnya tidak memerlukan anak. Setelah itu, Asher mengatakan bahwa akan mengajarkan Vanica apa sebenarnya arti dari menjadi yang terkuat di dunia. Hal itu adalah saat seorang ibu melindungi anaknya. Lalu Asher Silva mengeluarkan mana yang sangat besar. Vanica pun terkejut. Kemudian secara tiba-tiba dan sangat cepat, Asher sudah berhasil menusuk perut Vanica menggunakan senjatanya. Karena merasa terpojok, Megicula langsung menguasai tubuh Vanica dan dia mengeluarkan sihir penangkal kutukan. Dia pun merapalkan mantra yang berasal dari bahasa iblis untuk mengutuk Asher Silva. Kilas balik pun selesai. Vanica mengatakan kepada Noel bahwa saat itu Megicula memberitahu Vanica bahwa Vanica mengalami luka fatal dan dia pun kabur. Noel dan Vanica pun melanjutkan pertarungan. Vanica mengeluarkan Red Beast-nya lagi yang lebih besar. Noel pun mengeluarkan naga air yang sangat besar, dan Noel berhasil melenyapkan Red Beast itu lalu menerkam Vanica. Noel mengatakan bahwa Vanica sudah berbuat seenaknya, dan sekarang saatnya dia mendapatkan hukuman. Noel pun langsung menusuk perut Vanica menggunakan pedangnya, dan kejadian ini sama persis seperti saat Asher Silva menusuk Vanica. Hanya saja Vanica tidak merasa terpojok ketika mendapatkan tusukan di perutnya. Dia justru terlihat puas dan sangat senang dengan kekuatan Noel. Vanica mengatakan bahwa Noel memang yang terbaik. Lalu Vanica mengeluarkan sihir darahnya yang menghujam ke segala arah, membuat Noel harus menghindarinya dan menjauh dari Vanica. Tapi walaupun dengan serangan yang bertubi-tubi menyerang ke segala arah seperti itu, Noel masih bisa dengan mudah menghindarinya. Karena saat ini kecepatan Noel sangat luar biasa. Vanica pun mendapatkan beberapa serangan lagi dari Noel, tapi dia masih saja terlihat sangat bersenang-senang. Saat itu Noel berhasil mengejar dan mendekati Vanica. Lalu dengan gerakan akrobatik, Noel berhasil menendang wajah Vanica dengan sangat telak. Tapi Vanica lagi-lagi mengeluarkan sihir darahnya yang menghujam ke segala arah untuk menyerang Noel. Saat itu Noel terlihat kaget karena Vanica masih memiliki kekuatan sihir sebesar itu. Hanya saja kali ini Noel tidak menghindarinya. Noel justru menangkis dan menghancurkan serangan sihir darah dari Vanica itu. Lalu dia melancarkan serangan dan membuat Vanica dalam keadaan terpojok. Vanica kini sudah dalam kondisi babak belur. Seluruh badannya pun penuh luka. Sedangkan Noel sama sekali tidak terluka sedikit pun. Noel saat itu mengatakan bahwa Vanica sudah kalah. Tapi lagi-lagi Vanica terlihat sangat puas, lega dan merasakan kenikmatan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang dalam kondisi terpojok dan akan kalah. Vanica merasakan perasaan yang begitu menyenangkan. Dan perasaan itu dia anggap sebagai persahabatan. Vanica pun ingin menjadikan Noel sebagai rivalnya, lalu berkompetisi untuk melihat siapa yang menjadi yang terkuat. Tapi di sini Noel berniat untuk menghabisi Vanica langsung dengan pedangnya. Hanya saja tiba-tiba seseorang berkata, "Kau benar-benar menarik Vanica, tapi kali ini tidak akan berhasil." Setelah itu muncul sesuatu dari tubuh Vanica dan itu adalah Megicula. Megicula kini muncul secara fisik ke dunia nyata. Ternyata Megicula memiliki cara lain untuk bermanifestasi, di mana cara itu tidak diketahui Lucifero dan yang lainnya. Megicula menggunakan 3 jiwa dari penyihir kuat dengan jenis kelamin yang sama, dan dia menggunakan Asher Silva, Loropechika, dan Vanica. Tapi saat ini manifestasinya belum sempurna karena Vanica dan Loropechika masih belum mati. Dengan kemunculan Megicula itu, Loropechika pun terlihat berubah ke dalam bentuk iblis, dan di sini Noel terlihat sangat panik. Dan itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 177. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.